Selamat siang saudara-saudara Dharma. Kita bertemu lagi dalam Mimbar Agama Buddha di Jurnal TV bersama saya Dwi Waluiyati. Sebelumnya marilah kita bersama-sama mengagungkan guru kita dengan mengucapkan Namo Buddhaya. Pada Mimbar Agama Buddha kali ini saya akan membawakan tema sila atau moralitas. Sila atau moralitas disebutkan oleh Buddha dalam khotbahnya yang pertama, yaitu Dhammacakka Pavattana Sutta. Jadi, sila merupakan pondasi dari segala macam perilaku yang kita lakukan. Sila dalam jalan mulia berunsur 8, ada 3. Yang pertama, ucapan benar atau samawaca. Yang kedua, perbuatan benar atau sama kamanta. Yang ketiga, penghidupan benar atau sama ajiwa. Ucapan benar meliputi yang pertama adalah ucapan yang jujur, ucapan yang tidak bohong. Musawada weramani. Ucapan yang kita ucapkan sehari-hari kepada siapapun harus merupakan ucapan yang jujur. Tidak boleh kita mengucapkan kata-kata yang bohong hanya untuk menutupi kesalahan kita. Apabila kita bersalah, kita ucapkan kata kita yang jujur, yang benar, dan kita mengakui kesalahan kita, kemudian kita meminta maaf. Kata-kata yang benar, kata-kata yang jujur selalu diinginkan dan diharapkan oleh semua orang, bahkan oleh kita yang mengucapkannya juga. Yang kedua adalah ucapan yang mendamaikan. Ucapan yang mendamaikan di sini adalah ucapan yang bukan fitnah dan tidak memecah belah. Kadang orang-orang tidak suka terhadap seseorang atau terhadap sesuatu, kemudian membuat sebuah fitnah, membuat kata-kata yang mengadu domba. Kata-kata yang mengadu domba itu dapat memecah belah. Kata-kata fitnah, kata-kata yang tidak mendamaikan adalah kata-kata yang akan membuat perpecahan. Dan kata-kata tersebut bukanlah termasuk dalam sila, karena sila adalah ucapan yang mendamaikan. Yang ketiga adalah ucapan yang sopan. Ucapan sopan adalah ucapan yang tidak kasar, ucapan yang membuat orang menjadi senang, ucapan yang ramah, ucapan yang membuat orang merasa tenang dan damai. Dan yang keempat adalah ucapan yang bermanfaat. Ucapan yang membuat kita mempunyai segala macam pengetahuan, membuat kita mempunyai banyak teman. Ucapan yang bermanfaat. Di sini contoh yang paling gampang adalah nasihat. Jika kita memberikan nasihat kepada teman untuk melakukan kebajikan, itu adalah ucapan yang bermanfaat. Jauhkan diri dari gosip, omong kosong, atau disebut juga sampah palapa, kata-kata yang tidak bermanfaat. Zaman sekarang lebih banyak orang bergosip, bergunjing, mengatakan kejelekan orang lain. Mulailah kita untuk menghindari semua itu dan terus mengucapkan kata-kata yang bermanfaat, kata-kata nasihat, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang berupa ilmu pengetahuan yang dapat membuat kita menjadi lebih maju lagi. Kemudian yang kedua adalah perbuatan benar. Perbuatan benar yang pertama menghargai makhluk hidup. Kita menghindari pembunuhan, panatipata. Semua makhluk ingin hidup dengan damai dan tenang. Semua makhluk tidak ingin disakiti. Sama, kita juga tidak ingin disakiti. Kita juga tidak ingin dibunuh. Oleh karena itu, kembali kepada diri kita masing-masing, maka kita tidak boleh untuk membunuh, tidak boleh menyakiti makhluk lain. Perbuatan yang kedua adalah menghargai milik orang lain. Di sini kita menghindari pencurian, menghindari perbuatan di mana kita mengambil barang milik orang lain. Kita tidak akan kita hanya bisa menerima barang yang diberikan oleh orang lain. Jika tidak diberikan, tetapi kita tetap mengambilnya, itu namanya pencurian, atau merampok, atau mencopet. Kita menghindari hal-hal seperti itu.
Karena kita juga tidak ingin barang-barang kita diambil orang. Segala sesuatu yang kita lakukan, kembalikan kepada diri kita masing-masing. Perbuatan yang ketiga adalah menghindari berbuat asusila. Berbuat asusila di sini adalah perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Yang banyak beredar saat ini adalah pornografi, porno aksi, dan itu terjadi tidak hanya di kalangan dewasa, bahkan sekarang juga terjadi di kalangan anak-anak. Kita sebagai orang tua harus bisa memberikan contoh yang baik untuk anak-anak kita, yang sekarang banyak beredar di media sosial. Harusnya kita orang tua bisa menjaga anak-anak kita agar apa yang mereka lihat, apa yang mereka perbuat jauh dari pornografi, dari porno aksi, dari perbuatan-perbuatan asusila. Yang ketiga adalah penghidupan benar. Penghidupan yang benar adalah cara kita untuk mencari nafkah, cara kita untuk menghidupi keluarga kita. Penghidupan yang benar adalah menjalankan profesi dengan cinta kasih dan kasih sayang. Menghindari dari segala macam hal-hal yang merugikan orang lain ataupun makhluk yang lain. Menghindari dari pembunuhan, menghindari dari pencurian, menghindari dari perbuatan-perbuatan yang melanggar sila. Apabila kita berdagang, Buddha menganjurkan kita menghindari 5 macam perdagangan. 5 macam perdagangan yang harus kita hindari. Yang pertama adalah berdagang senjata. Berdagang senjata di sini adalah berdagang senjata untuk membunuh tentunya. Kalau kita hanya menjual pisau, itu tidak untuk membunuh, tapi untuk membantu kita memasak, bukan disebut sebagai senjata. Tapi kalau senjata-senjata yang kita jual adalah untuk membunuh, seperti pistol misalnya, atau bom, ataupun yang bisa membuat makhluk-makhluk lain terluka, itu yang dilarang. Yang kedua adalah berdagang makhluk hidup. Di sini juga berdagang makhluk hidup yang akan dibunuh. Kalau misalnya kita berdagang makhluk hidup tidak untuk dibunuh, tapi misalnya untuk dipelihara, itu masih bisa diperbolehkan. Tapi kalau berdagang makhluk hidup untuk dibunuh, atau kita meminta seseorang untuk kita membeli sesuatu yang kita akan bunuh, itu pun tidak diizinkan. Kita menghindari perdagangan yang makhluk hidup untuk dibunuh. Perdagangan yang ketiga adalah perdagangan daging. Daging di sini juga merupakan daging hasil pembunuhan. Seperti misalkan ada orang berburu. Sudah pasti kalau berburu hasilnya adalah pembunuhan. Kemudian dagingnya dijual kepada kita. Nah, itu juga tidak diizinkan. Atau misalnya kita menjual, mungkin kalau orang-orang sekitar kita ada penjual ayam, kemudian ayam masih hidup terutama. Jadi kita membeli ayam, kita pilih ayamnya, kemudian dipotong, itu pun sebetulnya harus kita hindari. Kalaupun kita hendak mengkonsumsi daging, kita mengkonsumsi yang memang sudah dibunuh. Bukan karena kita menginginkannya, tapi karena memang itu sudah dibunuh terlebih dahulu. Jadi menghindari, kita sebagai umat Buddha sebisa mungkin menghindari untuk berjualan atau berdagang daging yang hasil pembunuhan. Yang keempat adalah kita menghindari penjualan zat-zat yang memabukkan, zat-zat yang mengakibatkan kita kehilangan kesadaran, seperti minuman keras ataupun narkoba. Narkoba di mana-mana di seluruh dunia menyebar narkoba. Orang-orang yang menggunakan atau mengkonsumsi narkoba akan kehilangan kesadaran. Apabila orang sudah kehilangan kesadaran, mereka akan sangat mudah untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Mereka akan sangat mudah melakukan kejahatan. Jadi sebisa mungkin kita harus menghindari hal-hal yang bisa mengakibatkan kita kehilangan kesadaran, baik itu minuman keras maupun narkoba. Perdagangan yang kelima yang harus kita hindari adalah berdagang racun. Sudah pasti, kalau bunyinya racun, pasti tujuannya untuk membunuh. Apabila ada orang yang bertanya, bagaimana kalau kita menjual obat nyamuk misalnya? Nah, kita kalau misalnya menjual obat nyamuk,
Ada obat nyamuk yang tidak digunakan untuk membunuh, tetapi hanya untuk menghindari. Obat nyamuk yang berupa lotion tersebut bisa digunakan untuk menghindari, bukan untuk membunuh makhluk hidup. Obat nyamuk seperti itu masih bisa kita perdagangkan. Tapi kalau yang digunakan untuk membunuh, sebisa mungkin kita usahakan untuk menghindarinya. Itu adalah 3 hal yang kita lakukan yang ada di dalam Jalan Mulia berunsur 8, yaitu ucapan benar, perbuatan benar, dan penghidupan yang benar. Kemudian, untuk menjadi manusia yang bermoral atau manusia yang susila, maka kita harus melaksanakan atau praktek setiap hari. Tidak mungkin kita hanya mengucapkan kata-kata saja, karena praktek itulah yang paling utama. Dengan mempraktekkan sila, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Maka kita akan selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan sila yang telah diajarkan oleh Buddha kepada kita. Kita juga harus memperlakukan orang lain dengan moralitas, dengan kasih sayang, dengan cinta kasih, dengan ucapan yang benar, dengan perbuatan yang benar. Itulah supaya kita menjadi manusia yang susila. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui sesuatu adalah sila? Kita mengetahui suatu perbuatan itu merupakan sila. Yang pertama, kita melihat ciri-ciri sila. Ciri-ciri sila adalah ketertiban dan ketenangan. Orang yang susila, orang yang melaksanakan sila, akan terlihat dari ucapannya yang tenang, perbuatannya yang tertib. Dalam ucapan dan perbuatannya tersebut, dia tidak akan menyakiti orang lain maupun dirinya sendiri. Dengan ucapan yang tenang dan tertib, dengan perbuatan yang tenang dan tertib, dia akan membuat orang-orang di sekitarnya menjadi nyaman. Itulah manusia yang susila. Kemudian, apa fungsinya sila? Kita diminta untuk melaksanakan sila. Kita diminta untuk mempraktikkan sila. Ada banyak fungsi dari sila. Yang pertama, sila akan menghancurkan perilaku yang tidak baik. Setiap orang yang akan melaksanakan sila, setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mempraktikkan sila, pasti dia akan menjadi orang yang baik. Dia tidak akan pernah melakukan kejahatan. Karena sila mendorong kita untuk selalu melaksanakan perbuatan baik. Moralitas, kita akan selalu ingat untuk melaksanakan sila. Jadi, sila akan menghancurkan perilaku yang tidak baik. Ucapan benar akan menghancurkan kebohongan, akan menghancurkan kata-kata kasar, akan menghancurkan fitnah, dan akan menghancurkan omong kosong. Perbuatan benar akan menghancurkan kekerasan dan kekejaman. Tindak asusila dan perilaku menyimpang lainnya. Penghidupan benar akan meninggalkan kehidupan yang salah, yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan penghasilan. Baiklah saudara-saudara sedharma, kita lanjutkan kembali. Tadi kita sampai pada fungsi sila, yang pertama adalah menghancurkan perilaku yang tidak baik. Kemudian untuk fungsi sila yang kedua, yaitu menjaga orang yang mempraktekannya agar tetap berperilaku baik. Orang kalau sudah berkebiasaan melakukan perbuatan baik, maka dia akan menjaga perilakunya, menjaga setiap ucapannya, menjaga setiap perbuatannya, dan menjaga agar apa yang dihasilkannya, nafkah yang didapatkannya adalah nafkah yang halal, nafkah yang baik, nafkah yang dapat menghidupi keluarganya dengan baik. Itu adalah fungsi sila yang kedua. Kemudian untuk fungsi sila yang setelah fungsi sila yang kedua, kita ke wujud sila. Sila mempunyai wujud yaitu kesucian dan kemurnian. Kesucian dan kemurnian di sini dalam tindakan, jasmani, dan ucapan. Setiap ucapannya selalu murni. Dalam ucapannya selalu suci. Untuk kesucian dan kemurnian di sini ada tingkatan-tingkatannya. Untuk tingkatan tertinggi atau tingkatan lokutara merupakan tingkatan kesucian dan kemurnian bagi orang-orang yang sudah mencapai tataran kesucian.
Sedangkan untuk tingkat kesucian dan kemurnian kita sebagai orang awam disebut juga sebagai kesucian umum atau kesucian lokia. Karena dalam agama Buddha kita mengenal ada 4 tataran kesucian, dari Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Mereka sudah pasti semua yang dilakukannya adalah berdasarkan perilaku yang mengacu pada sila. Sedangkan kita yang sebagai umat awam atau umat umum, kita sebagai umat yang biasa, maka yang kita lakukan adalah berdasarkan sila-sila yang ada di bawahnya, berupa Pancasila Buddhis, Atasila, maupun Dasasila. Setelah wujud sila, kita akan belajar tentang sebab terdekat sila. Semua orang dapat melaksanakan sila karena ada sebabnya. Sebab yang pertama adalah hiri. Hiri adalah rasa malu untuk berbuat jahat. Sebab yang kedua adalah otapa. Otapa adalah rasa takut akan akibat dari perbuatan jahat. Jika seluruh orang di dunia ini, seluruh manusia yang ada di dunia ini memiliki rasa malu untuk berbuat jahat, memiliki rasa takut akan akibat berbuat jahat, maka tidak akan ada kejahatan di dunia ini. Semua orang melakukan perbuatan baik karena mereka tahu akibat dari perbuatan baik adalah kebahagiaan. Mereka juga akan malu untuk berbuat jahat karena berbuat jahat pasti akan memberikan hasil yang tidak menyenangkan. Hiri dan otapa sebagai sebab terdekat sila biasa juga disebut sebagai dhamma pelindung dunia. Karena dengan hiri dan otapa tidak akan terjadi kejahatan, maka dunia akan menjadi aman, damai, tentram. Kemudian untuk manfaat dari mempraktikkan sila. Yang pertama adalah kita bisa mendapatkan kekayaan yang berlimpah melalui usaha yang giat. Dalam agama Buddha diajarkan dari awal, orang jika ingin terlahir menjadi orang kaya, maka dia tidak boleh mencuri, tapi dia banyak berdana. Dengan banyak berdana, dengan banyak melakukan perbuatan baik, maka kita bisa terlahir menjadi orang yang kaya. Selain itu, dalam kehidupan sekarang pun kita bisa menjadi orang yang kaya dengan melakukan sila. Dengan banyak berbuat baik, orang pun akan kembali berbuat baik kepada kita. Dengan giat bekerja yang baik, maka orang pun akan bisa menjadi partner kita, menjaga kita. Maka kekayaan akan dapat mengalir dengan sendirinya. Karena dengan kekayaan, maka kita dapat berbuat baik kembali untuk semua makhluk. Kemudian manfaat praktik sila yang kedua yaitu kita akan mempunyai reputasi yang baik. Reputasi yang baik ini akan tersebar luas. Harumnya kebajikan tidak akan melawan arah angin. Harumnya kebajikan akan menyebar ke seluruh penjuru. Kalau harumnya dupa, harumnya bunga, itu bisa terbawa oleh angin. Tapi kalau harumnya kebajikan, dia akan menyebar ke seluruh dunia. Yang ketiga, kita akan punya rasa percaya diri. Dengan melaksanakan sila, dengan praktek sila, semua orang akan menyayangi kita. Semua orang akan melindungi kita. Karena mereka tahu kita melaksanakan sila. Dengan melaksanakan sila, kita akan melakukan banyak perbuatan baik. Jadi mereka pun akan kembali baik kepada kita, akan melindungi kita. Dimanapun kita berada, kita akan terlindungi oleh perbuatan baik kita. Yang keempat, kita akan meninggal dengan rasa tenang. Karena kita tahu, dengan melakukan perbuatan baik, kita akan jauh dari neraka. Kita akan jauh dari alam binatang. Kita akan jauh dari alam-alam peta dan asura. Kita dapat terlahir kembali menjadi manusia, ataupun kita dapat terlahir kembali di alam dewa. Dengan melaksanakan sila, kita akan dapat hidup dengan lebih bahagia di kehidupan yang akan datang. Maka kita akan meninggal dengan tenang, karena kita tahu kemana kita akan melangkah selanjutnya. Yang kelima, setelah meninggal kita akan terlahir di alam yang baik. Seperti tadi sudah saya sampaikan, kita akan terlahir di alam bahagia.
Orang-orang yang melaksanakan sila, dia akan jauh dari loba atau keserakahan. Perbuatan yang berdasarkan dengan loba atau keserakahan akan membawa kita terlahir di alam peta, alam setan gentayangan, alam setan kelaparan, ataupun di alam sura, di alam asura, alam jin yang sangat besar, alam raksasa. Di mana-mana mereka akan berebut makanan, berebut tempat tinggal. Tapi kalau kita melaksanakan perbuatan baik, kita tahu kita tidak akan terlahir di alam itu. Juga kita akan terbebas dari alam binatang, karena alam binatang hanya akan dilahirkan oleh manusia-manusia yang mempunyai moha atau kebodohan. Manusia-manusia yang tidak bisa membedakan perbuatan baik ataupun perbuatan jahat. Dia akan terlahir di alam binatang. Kemudian kita juga tidak akan terlahir di neraka. Karena orang-orang yang susila, orang-orang yang melaksanakan sila, maka dia akan terbebas dari sifat dosa. Dosa adalah kebencian. Kebencian akan melahirkan kejahatan. Kebencian biasanya akan melahirkan pembunuhan, menyakiti makhluk lain. Makanya kalau kita mempunyai banyak rasa dosa dalam diri kita, rasa kebencian dalam diri kita, maka kita akan mudah terjerumus atau masuk ke dalam neraka. Untuk menghindarinya, kita harus banyak melakukan perbuatan baik, banyak melaksanakan sila, menyayangi, mencintai semua makhluk, menghindari pembunuhan. Yang keenam adalah tercapainya keinginan kita. Apabila kita melaksanakan sila, banyak orang yang membantu kita. Jadi apapun yang kita inginkan, mudah ataupun susah, akan mudah kita dapatkan. Kalau itu pun susah, banyak orang yang membantu kita. Kita akan berusaha terus-menerus dengan terus melaksanakan sila. Kalaupun itu mudah, maka itulah hasil dari perbuatan baik kita, hasil dari sila yang kita laksanakan. Kemudian yang ketujuh adalah menyembuhkan penyakit. Ada sebuah cerita pada kehidupan Buddha. Siswa utama Buddha, Mahamoggallana dan Yang Mulia Sariputta. Yang Mulia Moggallana dan Yang Mulia Sariputta bersahabat sejak kecil, bahkan sampai beliau menjadi siswa-siswa Buddha. Suatu ketika Yang Mulia Sariputta sakit perutnya. Kemudian Yang Mulia Moggallana bertanya, bagaimana caranya supaya dia bisa sembuh dari sakitnya. Yang Mulia Moggallana kemudian diberitahu bahwa Yang Mulia Sariputta bisa sembuh dari sakitnya apabila beliau makan bubur susu dan madu. Kemudian ternyata di sekitarnya ada dewa-dewa yang mendengarkannya. Kemudian dewa-dewa tersebut datanglah ke desa. Di desa kemudian dia meminta masuk ke dalam tubuh seseorang. Kemudian dia meminta orang-orang desa agar memberikan susu dan madu, bubur susu dan madu apabila Yang Mulia Moggallana meminta dana makanan. Benar, pada pagi harinya Yang Mulia Moggallana dengan membawa patannya berkeliling desa untuk menerima dana makanan. Orang-orang desa memberikan madu, susu, dan bubur. Kemudian Yang Mulia Moggallana kembali ke tempat Yang Mulia Sariputta. Yang Mulia Sariputta dengan segala kekuatan batinnya mengetahui bahwa bubur susu dan madu tersebut diberikan oleh penduduk desa karena hasutan atau paksaan dari dewa. Maka Yang Mulia Sariputta menolak untuk menerimanya. Kemudian Yang Mulia Moggallana menaburkannya di atas tanah. Setelah menaburkan bubur susu dan madu ke atas tanah, segera setelah itu Yang Mulia Sariputta sembuh dari sakitnya. Itu adalah salah satu cerita di mana sila dapat menyembuhkan penyakit. Yang Mulia Sariputta tahu bahwa hal makanan yang diberikan adalah hasil dari pemaksaan. Maka dengan silanya beliau menolaknya. Jadi dengan pelaksanaan sila tersebut beliau sembuh dari sakitnya. Manfaat dari praktik sila yang kedelapan adalah landasan bagi tercapainya pencerahan atau landasan dari karena dengan melaksanakan sila kita akan terbebas dari loba, dosa, dan moha. Terbebas dari keserakahan, dari kebencian, dan dari kebodohan. Loba, dosa, dan moha adalah 3 akar dari kejahatan. Jika loba, dosa, dan moha, keserakahan,
kebencian, dan kebodohan sudah hilang dari diri kita, maka kita bisa mencapai pencerahan seperti yang Buddha ajarkan kepada kita. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia, kita sudah membahas sebab-sebab sila, kita sudah membahas fungsi-fungsinya, kita sudah membahas manfaatnya. Untuk selanjutnya, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Baiklah, saudara-saudara kami sedharma, kita lanjutkan kembali. Setelah tadi kita mengetahui fungsi sila, wujud sila, manfaat sila, maka sekarang kita akan mengetahui bagaimana cara untuk mempraktikkan sila. Buddha mengajarkan ada dua cara dalam mempraktikkan sila. Cara yang pertama adalah menghindari hal-hal yang tidak baik atau biasa disebut sebagai warita sila. Cara yang kedua adalah dengan melaksanakan hal-hal yang baik atau carita sila. Menghindari hal-hal yang tidak baik itu artinya kita bersifat pasif. Sedangkan melaksanakan hal-hal yang baik artinya kita bersifat aktif. Dalam melaksanakan hal-hal yang baik, kita sebagai umat awam diajarkan oleh Buddha untuk melaksanakan Pancasila Buddhis. Saya rasa saudara-saudara sedharma sudah tahu semua apa isi dari Pancasila Buddhis. Yang pertama adalah menghindari pembunuhan. Panatipata, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Dengan menghindari pembunuhan berarti kita tidak menyakiti makhluk lain. Yang kedua adalah menghindari pencurian. Adinadana, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Dengan menghindari pencurian, maka kita menghargai barang-barang milik orang lain. Itu artinya juga kita menghargai barang-barang milik kita sendiri. Yang ketiga, kita menghindari perbuatan asusila. Perbuatan asusila, kamesu micacara, weramani sikapadang samadhyami. Dengan kita menghindari perbuatan asusila, kita menjadi orang yang sopan. Orang yang tidak membuat orang lain merasa tidak enak. Yang keempat adalah kita menghindari kata-kata yang tidak benar atau berbohong. Musawada, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Dengan berkata jujur, maka kita akan dapat dipercaya oleh orang. Yang kelima adalah kita menghindari hal-hal yang membuat kita kehilangan kesadaran. Surameraya Maja, Pamadatana, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Kita menghindari minum-minuman keras, kita menghindari mabuk-mabukan, kita menghindari narkoba yang membuat kita kehilangan kesadaran. Pancasila Buddhis di sini bersifat pasif karena berupa penghindaran. Sedangkan yang bersifat aktif adalah Pancadhamma. Pancadhamma yang pertama adalah kita melaksanakan metta karuna, cinta kasih dan kasih sayang. Metta karuna di sini berjodoh atau berpasangan dengan panatipata. Panatipata kita menghindari pembunuhan, metta karuna kita menyayangi seluruh makhluk hidup. Yang kedua adalah penghidupan benar, sama ajiwa. Sama ajiwa berpasangan dengan adinadana. Kalau adinadana berupa pencurian, kita menghindari pencurian, maka penghidupan benar berarti kita mendapatkan nafkah dengan cara yang benar. Yang ketiga adalah santuti atau merasa puas dengan pasangan kita. Merasa puas dengan pasangan kita, maka kita menghindari asusila. Yang keempat adalah saca atau kejujuran. Kejujuran berpasangan dengan kebohongan. Kalau kita menghindari kebohongan, maka kita akan mengatakan kata-kata yang jujur. Dan yang kelima adalah perhatian dan kewaspadaan. Sati sampajana. Dengan berhati-hati, dengan perhatian, dengan kewaspadaan, maka kita tidak akan hilang kesadaran. Kita tidak akan terjerumus pada hal-hal yang memabukkan. Kita tidak akan menggunakan obat-obatan terlarang. Dengan perhatian dan kewaspadaan, setiap apa yang kita lakukan selalu dengan penuh konsentrasi. Itu adalah cara-cara kita untuk mempraktikkan sila. Dengan melaksanakan Pancasila Buddhis, berarti kita menghindari hal-hal yang tidak baik.
Dengan melaksanakan pancadama, berarti kita melaksanakan hal-hal yang baik. Demikianlah saudara-saudara sedama. Dengan mempraktikkan sila, maka kita akan menjaga diri kita, menjaga masyarakat dan orang-orang di sekitar kita, menjaga orang-orang yang kita cintai dari segala macam kejahatan. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dapat membawa kita pada pencerahan, minimal dapat membawa kita pada kehidupan yang lebih baik, setelah kehidupan sekarang maupun kehidupan selanjutnya. Saudara-saudara kami sedharma, terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada saya pada hari ini. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Sadu, sadu, sadu.